Video game bukan hanya tentang kesenangan, tapi juga tentang uang besar yang mengelilinginya. Selamat datang di Awasan Ting, dan kali ini kami pilihkan 7 hal dari industri game yang paling dibenci oleh gamer, terutama bagi kalian gamer sejati. Please welcome Keanu Reeves. Di industri apapun pasti punya dua sisi yang saling bertentangan, termasuk industri yang sudah mulai mainstream ini. Dulu, video game adalah bermain bersama, pengalaman, kegembiraan, dan mendorong diri untuk menyelesaikan sebuah challenge tersulit. Seiring waktu, ia menjadi besar dan pelakunya juga semakin banyak, membuat industri ini menjadi lebih kompleks dari apa yang dulu kamu kenal. Dan terkadang memunculkan berbagai macam kebijakan yang membuat geram para gamer, bukan hanya oleh developer, tapi kadangkala perusahaan besar yang berinvestasi di bidang ini. Jadi, sebelum kami menggeram juga, ayo kita mulai daftarnya. Nomor 7, Day One Patch. Sejatinya, developer yang merilis gamenya dengan Day One Patch adalah game yang sebenarnya belum selesai dibuat, atau sudah diberikan jadwal rilis yang mepet, padahal masih banyak yang harus diperbaiki. Kadang itu pun masih belum bisa memperbaiki inti dari permasalahan gamenya, yang harus diberikan patch lagi, dan lagi. Oke, patch dalam sebuah game adalah fitur yang akan memberikanmu pengalaman yang lebih sempurna dalam bermain game. Tapi saat di hari pertama, ayolah. Kamu sudah menunggu gamenya berbulan-bulan, membangun hype, waktunya rilis, membeli dan menginstalnya di konsolmu, dan harus menunggu lagi patch yang harus diinstal, yang kadang ukuran filenya hampir setengah dari ukuran file gamenya. Dan kamu pasti tahu ukuran file game zaman sekarang, bukan? Bagi mereka yang punya jaringan internet sekencang jet, itu tidak jadi masalah. Tapi bagi gamer yang punya internet seadanya, atau bahkan mereka yang mengandalkan kuota, ini adalah mimpi buruk mereka. Saat banyak orang sudah memamerkan permainan mereka di media sosial, membuat walkthrough, atau bahkan mendapatkan trofi yang mereka inginkan, kamu masih saja harus menunggu, dan menunggu. Dan percayalah, gamer dengan jenis kedua ini adalah kaum mayoritas di negeri tercinta ini. Bullshit! Jump! Nomor 6, Pay to Win. Gamer di belahan dunia mana yang tidak kesal saat karakter yang mereka bangun penuh dengan dedikasi dalam waktu yang lama harus luluh lantak oleh mereka yang mengeluarkan uang ekstra untuk membeli beragam item yang membuat karakter mereka overpowered dalam waktu yang instan? Itu benar-benar sangat curang, tapi itu legal. Biasanya konsep pay to win akan selalu lekat dengan game free to play, tapi tidak jarang game $60 pun akan menerapkan hal yang serupa di mod online mereka. Sederhananya, ada dua jalan untuk membangun permainanmu di dalam game seperti ini. Bagi kamu yang fakir, yang harus 1000 kali berpikir untuk membeli item di mall, silakan untuk grinding di level-level tertentu untuk mendapatkan item yang kamu incar. Tapi dengan catatan, proses grindingnya akan membuatmu tersiksa dalam waktu yang lama. Dan bagi kamu yang memiliki uang lebih dan tidak memiliki banyak waktu, silakan gesek kartu kredit kalian dan pilihlah item yang kamu perlukan sesuka hatimu. Seiring berjalannya waktu, developer akan selalu mendorongmu untuk membeli item mall mereka, dengan meningkatkan level grinding bagi kamu yang tidak mau membeli. Justru inilah yang menghancurkan keseimbangan dalam kompetisi dan membuat kesenjangan antar dua kubu gamer. Bagi kalian tidak mau membeli, welcome to the hell. Welcome to hell. Nomor 5, Day One DLC. Punishment for my sins? This sucks. Tahukah kamu kalau Day One DLC adalah konten dalam game yang dipotong oleh developer untuk mendapatkan uang ekstra? Yap, itulah konsepnya. Dengan kemajuan internet, orang-orang bisa menambahkan apa saja di dunia maya, termaksud konten tambahan di dalam sebuah game. Dulu, prakteknya tidak seperti ini. DLC dibuat oleh developer untuk menambahkan jam bermain bagi mereka yang sudah menamatkan gamenya, menambahkan banyak fitur demi pengalaman ekstra bagi mereka yang mau membeli. Tapi semenjak negara api menyerang, semuanya berubah. What is this? Anyway, Fire Nation is here. DLC sekarang layaknya sebuah usaha developer untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari para gamer yang sudah membayar full gamenya. Tambahkan saja satu karakter baru dalam game fighting, atau skin kosmetik untuk mempercantik senjatamu di first person shooter game. Dan, voila, mereka akan mendapatkan dompetmu. Praktek yang lebih kotor, tentunya Day One DLC ini.
bagaimana developer memotong konten yang jelas harusnya sudah ada di dalam in-game-nya, dan parahnya lagi, mereka sebenarnya hanya terkunci di dalam Blu-ray yang kalian mainkan dan menunggu untuk dibuka. Dan kuncinya ada di dalam dompetmu. What the? Films Extra. Nomor 4, franchise milking. Di awal kami bilang, video game bukan hanya tentang kesenangan, tapi juga tentang uang besar yang mengelilinginya. Dan itulah yang terjadi sejauh ini. Bagaimana Activision dan Ubisoft mengeluarkan Call of Duty dan Assassin's Creed di setiap tahunnya. Sedikit catatan, Ubisoft sekarang sudah kapok, atau EA yang memeras kering franchise sepak bola andal mereka, FIFA, sampai tahap di mana gameplaynya sudah minim inovasi di 2 seri terakhir. Dan yang lebih parah, Take-Two Interactive, yang benar-benar menggenjot GTA Online dan membuat Rockstar hanya mengeluarkan satu game untuk satu generasi konsol. Itu benar-benar sangat gila. Yeah, good for you. I'm here for money. You borrow from a German man? German. Beberapa franchise masih bisa mampu bertahan dengan metode seperti ini, dengan fanbase yang masih setia setiap kali serinya keluar. Tapi sekarang kecenderungannya semakin mengkhawatirkan, dengan inovasi gameplay yang semakin minim, konten yang sama saja di setiap serinya, dan story yang semakin dangkal. Para pemilik franchise hanya mengandalkan nama besar dari gamenya dengan polisan grafik kekinian, dan beberapa di antaranya mengandalkan unsur nostalgia yang menggait fans lama. Belum lagi franchise yang sudah kehilangan akar dari gamenya, yang membuat harum nama developer di industri yang mulai kejam ini, membuat seri-seri lanjutan yang melenceng jauh dari apa yang fans suka dari seri awal mereka berdiri. Tapi untuk para hardcore gamer, it's a nothing. Dan semua situasi ini bersumber dari satu alasan, uang. Yup, uang yang sangat besar. Nomor 3, Region Lock. Perusahaan mana yang begitu bodoh untuk mengotak-otakkan wilayah tertentu, padahal di sudut dunia manapun ingin terkoneksi satu sama lain? Psst, Nintendo. It's time for a whole new Nintendo experience. Wii owners and newcomers alike, it's time to play Wii U. Pada beberapa kasus, penerapan region lock dapat dimaklumi untuk membatasi konten-konten yang mungkin ilegal di negara A, tapi tidak untuk negara B, atau standarisasi yang berbeda antara dua kawasan negara terkait dengan konten perusahaan yang masuk di kedua kawasan tersebut. Tapi region lock untuk konsol dan handheld, itu sangat menggelikan. Dan percayalah, itu yang dilakukan oleh Nintendo terhadap Wii U dan 3DS dulu. Jelasnya, bagi kamu seorang traveler yang sering berpergian ke luar negeri, dan juga seorang gamer akut yang selalu membawa konsol ataupun handheldmu kemana-mana, kamu akan benar-benar kesal dengan kebijakan ini. Bayangkan kamu adalah warga negara Amerika yang berwisata ke negeri Wakanda. Tentunya dengan petunjuk Steve Rogers di mana Wakanda itu. Membawa handheld kesayanganmu untuk dimainkan di sana. Tapi apa yang kamu temui? Handheldmu tidak bekerja karena perbedaan region antara dua negara. Dan hanya ada dua solusi yang bisa kamu tempuh. Mengimport semua gamemu dan memainkannya dari awal, atau membeli handheld baru dengan region yang sama di negara tempat kamu berwisata. Tentunya Wakanda tidak punya 3DS, yang ada hanyalah Vibranium. Nomor 2, Digital Right Management. Data mana yang mereka gunakan untuk membuat kebijakan seperti ini, selagi dunia masih belum rata pembangunannya? Untuk online multiplayer, itu sangat wajar. Tapi untuk single player, itu adalah hal yang bodoh, konyol, absurd, gila, dan apapun kata-kata kasar yang bisa kamu ucapkan. Tujuannya baik, untuk melindungi developer dari pembajakan yang kian marak. Tapi eksekusinya di lapangan, begitu buruk. Bukannya mendapatkan dukungan, para calon konsumen akan berpikir ulang untuk membeli produk yang menyematkan kebijakan ini. Alasannya sederhana, tidak semua kawasan memiliki infrastruktur yang memadai soal jaringan internet. Para produsen konsol ataupun developer game akan mengecekmu secara berkala melalui jaringan internet yang tersambung ke produk mereka. Apakah kamu bermain secara legal atau tidak? Bahkan Microsoft saat mengenalkan Xbox One di E3 2013 memaksamu untuk terhubung dengan internet minimal 1 hari sekali untuk memastikan kamu tidak mengoprek konsol mereka. Sebenarnya kita pembeli atau buruh yang harus selalu absensi setiap hari. Attitude, poor performance, poor management skills, poor. Percaya atau tidak, kebijakan seperti ini adalah bentuk diskriminasi bagi mereka yang mampu membeli konsol dan gamenya, tapi tidak mampu menyediakan internet yang memadai.
Dan inilah yang membuat Microsoft sekali lagi kalah terhadap Sony di generasi ini. Thanks. PlayStation. Nomor 1, Gacha System. It's like, hey, this isn't a 50, this is the 51. It's a chill. Okay, just chill out. We got the I can't hold all these pumpkins emotes. Let's go. If you don't know the meme, you just don't know the meme. You weren't born in the 90s. Inilah sistem tertoksik yang ada sekarang ini di industri game. Membuatmu menghabiskan banyak uang, tapi belum tentu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bahkan di Belgia, sistem seperti ini sudah diilegalkan. Gacha, loot box, pack, atau apapun istilahnya di banyak game yang menggunakan sistem ini untuk mendapatkan item adalah seperti kamu membeli kucing di dalam karung. Tapi belum tentu kucing yang kamu dapat. Dan juga seperti berjudi online dalam artian yang tidak langsung. Setiap item dalam sistem gacha punya drop rate yang berbeda-beda tergantung dari tingkat kelangkaannya. Semakin langka, semakin kecil drop rate-nya. Semakin kecil drop rate-nya, semakin sulit untuk didapat. Dan seringkali item itu yang kamu butuhkan untuk melengkapi koleksimu. Parahnya lagi, ini tidak hanya berpengaruh terhadap permainan dan juga dompetmu, tapi juga berpengaruh pada psikologi pemainnya. Bisa saja mereka menjadi kecanduan, menariknya lagi, dan lagi, sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Memamerkannya layaknya sebuah keberhasilan yang besar, yang berakibat memicu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tanpa kamu sadari, uangmu habis, tagihan kartu kreditmu membengkak, dan selamat datang di dunia gacha, di mana ketidakpastian adalah sebuah prioritas utama. Oh my god, what is that? What is that? What is that? What? Not even I got a silver gold pack. Jangan lupa tinggalkan komen dan like apabila kamu suka dengan pilihan kami. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video kami selanjutnya.